Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Jadi untuk video kali ini kita storing lagi ya teman-teman. Jadi saya dapat panggilan dari teman. Di sini kedapatan Honda Beat FI tahun 2014. Keluhannya itu ngebul. Tapi di sini sudah dibongkar ya teman-teman. Jadi saya terima pasang aja. Kita lihat untuk mesinnya. Dan sepertinya ini masih baru ya. Masih baru, pistonnya masih baru. Sepertinya habis turun mesin, tapi masih tetap ngebul. Ya masih baru ya. OS-nya 50. Ini piston masih baru. Terus kita lihat untuk bagian klep. Kita lihat untuk seal klepnya juga sepertinya masih bersih. Masih baru juga sepertinya, tapi kok dia masih ngebul. Dia motor ini masih ngebul. Untuk boringnya juga yang punya udah quarter lagi, malahan mah udah di quarter lagi, ukuran naik ke ukuran 100. Naik ke ukuran 100 ya. Baik, untuk kelanjutannya bagaimana cara merakitnya, simak terus videonya dan mohon jangan di skip biar tidak gagal paham. Baik teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Dan untuk mempermudah pemutaran, kita buka bagian puli. Sini menggunakan kunci 22 ya teman-teman. Kenapa saya buka, karena mau ganti sionernya juga, mau kita ganti. Dan sepertinya panbelnya ini masih baru ya teman-teman, masih baru. Untuk rumah rollernya di sini juga masih baru ya teman-teman, masih sangat baru, masih bagus. Untuk boringnya ini sudah dioproses lagi ya teman-teman, naik ke OS 100. Dan di sini pistonnya menggunakan KPY OS 100. Padahal piston ini juga masih baru, masih bagus, ini masih bersih, belum ada kerak-kerak bekas pembakaran ya teman-teman ya. Cuma ini oversize 50. Saya curiganya untuk motor ini, kasusnya tuh curiganya di sini. Tadi saya lihat, pas saya lihat ring pistonnya itu sejajar. Nah segini, kayak gini. Tadi tuh pas saya lihat ring pistonnya seperti ini, sejajar. Jadi ujung ring sama ujung ring atas dan bawahnya itu saya lihat tadi sejajar. Tapi entahlah, itu kan posisi saya kesini sudah dibongkar, sudah dibuka ini ya teman-teman. Dan mengundang saya untuk merakitnya kembali, dan ukurannya udah naik ke 100. Oke, langsung saja kita buka piston lamanya. Oke teman-teman, informasi jika ini khususnya buat pemula ya, jika membuka piston, membuka sepinya atau napringnya di sini, di dalam sini, itu usahakan kasih lap di sini ya.
gunanya agar bila mana ring ini loncat, pas dibuka itu loncat, jadi dia tidak akan masuk ke dalam mesin ya. Itu untuk safety, keamanan, biar tidak masuk ke dalam mesin. Kalau misalkan pas dibuka ini loncat lalu masuk ke dalam mesin, itu jadi masalah baru teman-teman. Jadi teman-teman harus bongkar total. Nih spik ini yang saya maksud, ring ini. Oke. Kalau spinnya udah keluar, tinggal dorong aja dari arah lawannya. Masih sangat bersih ya teman-teman untuk pistonnya. Aduh. Dan untuk stangnya sendiri kita lihat sepertinya ini sudah ada keausan ya teman-teman. Spelang kiri kanannya banyak, terus depan belakang dah. Waduh, stangnya juga kena teman-teman. Nah teman-teman bisa dengar, itu cuman dipukul, diketuk sama jari telunjuk, tapi bisa bunyi. Dengan cara posisi ini kita tarik, tarik pelan, lalu diketuk. Nah, on-rod atau stang pistonnya ini kena teman-teman, dan sepertinya harus diganti. Tapi kita konfirmasi sama yang punya dulu. Oke teman-teman, jadi untuk stang pistonnya kita buka juga, kita ganti. Saya sudah konfirmasi sama yang punya. Tapi saya lihat untuk bagian as ini juga posisinya sudah dibalik, dan dratnya pun ini enggak full ya teman-teman. Harusnya panjang sampai belakang sini. Jadi yang saya takutin ini agak ketarik. Nah baut ini untuk pengencang blok itu nggak ngepres karena bautnya sudah mentok atau dratnya sudah mentok. Itu yang saya takutin, makanya jadi nggak ngebul, karena packing itu tidak kepres. Itu baru yang saya takutin, makanya saya buka dulu untuk bagian as ininya. Jika teman-teman ingin membuka baut seperti ini harus menggunakan 2 kunci. Nah ini lupa. Ayo jualan lagi oke gimana Ya. Ayo nanduka ya dratna bising dirobah. Ini selas-selasan mesti dirobah. Wow. Memang bisa dibalikin. So dibalikin bisa. Iya dibalikin iya. Balikin. Tapi iya dratnya geus lain. Terus Pakai drat kasar, aduh. Batangnya juga sudah las-lasan teman-teman. Aduh. Kumanya. Sekarang tinggal batang lila nanya. Mesak kalian gitu mah. Cina orang tinggal di sana ya. Ya ini logor bisa dipagahan. kita pagi kan. Jangan mudah bener. Biar aku mah manteng ke sini di lain. Udah gagal gitu.
mana kayak yang benar. Iya, Ya, oh, ya. paling baru dakna. Kali ulak itu. Ini yang masih bagus. Nah, ini yang seharusnya posisinya di bagian belakang. Tapi dibalik, mungkin bisa jadi tadinya patah atau selek. Jangan ke apa? Asal itu pun lama. Tapi kenapa kita ukur lagi nanti pas pemasangan? Diukur deh. Gimana pagi handai? Oke teman-teman, untuk asnya sudah saya cek. Ini coba saya pasang tanpa packing ya teman-teman, kosongan. Dan saya lihat di bagian drat sini ini sangat sedikit, maksudnya tuh berdekatan dengan yang tidak ada dratnya. Boring. Jadi kita harus menggunakan minimal 2 ring. Ini tanpa packing ya teman-teman. Kalau mau dikasih packing bisa maju sedikit, ya bisa segini. Tapi untuk keamanan kita kasih 2 ring aja. Oke. Dan rencananya untuk motor ini kita belah semua, kita belah total, kita ganti stang pistonnya. Ada tengah sunahan ada letih. Ada tengah sunahan letih gitu ya. Maka dia tengok. Ternyata Tetap lagi bopet. nggak juta deh wah. Tapi encan ngomen orang karek ayeuna gitu. Oh. Oh mau mending lah. Ngorter aja eta 300. 200 nya ngorter jeung sehar 200. Dari 200 lebih. Jangan jeung packing ya. 200. Lain eta teh lain. Cairan nih mah. Hah? Cairan. Yang ini pakai SIA. Pakai kaca. Mobil. Sambil itu jamur. Oh. Lebih jauh. Tracker tuh mawa ya, aduh. Kenapa? Tracker magnet. Enak. Karena kan mau muka iya tadi nama. Ada Ya ringan ya. Ada kontrol. Ringan. Jadi ringan lah. Kayak ring gede kemana? Ring gede, ring 14. Berhubung ini storing, tadinya rencana mau pasang depan doang, jadi trackernya tidak saya bawa teman-teman. Kita jeda dulu. Jeda dulu. Itu maksudnya. Oke teman-teman, untuk kunci magnetnya sudah saya ambil. Kita buka magnetnya. Dan untuk membuka magnet, memasang trackernya itu diputarnya untuk memasukkannya ke arah lawan jarum jam. Dan sepertinya ini susah masuk teman-teman. Oke, kita tahan di bagian setang.
biar bisa masuk lebih dalam, biar tidak selek. Kan headlock ya. Boleh tanya pakai. Tadi mau posisi tinggal lima, iya mau pasti aman ya, anu kotoran apalagi ya setang. Sudah satu kan ribu saya ngerti. Tadi nak posisi udah ya. Tadi batu iya nak teh ya, dulu ngagugu. Kawan kan yang ngerti. Balik kita balik tuh. Nanti tuh posisi di kali salam kan banyak mana? Lima lock gede itu. Ya. Nama Lihatnya. mau gede. Oke, untuk magnetnya sudah terlepas. Kita buka bagian spool. Untuk spool menggunakan kunci 8. Mantap. Baik. Kembali. Bersih. Dan baut di sini fungsinya untuk menjepit kabel agar tidak keluar, untuk menghindari putaran magnet. Fungsinya itu agar kabel ini tidak keluar, jadi dijepit sama baut ini, itu untuk menghindari putaran dari si magnet. Dan yang bawah ini fungsinya pulsar atau yang memberikan sinyal api kepada busi. Bari bacewa emang kajen. Oke. Balik kita. Oke teman-teman, kita langsung saja buka untuk crankcase-nya. Di sini menggunakan kunci 10. Pakai eta tanya. Pakai teh sabun untuk pagi. Nya kaca sabun. Sabun. Rinso anu ieu mah. Rinsonya. Anu bara renang mah. Oh, gantang. Panas pan rinso mah jadi gancang. Panas metal. Berbalik. Oke, untuk baut crankcase sudah kita lepas. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita lepas. Caranya dipukul pelan-pelan, harus menggunakan bantalan kayu atau balok. Tas ya. Ganjel. Oke, untuk melepas kruk as kita butuh pemukulan dari sebelah sini. Harusnya itu pakai besi. Nah, dikasih mur dulu. Seperti ini. Biar aman, biar tidak meleset. Dan pukul pelan-pelan.
Kalem. Jangan mentong. Usahakan kampretnya tidak mengganjal, teman-teman. Sip. Guling. Kalau untuk bearingnya sepertinya masih bisa digunakan, tapi ada space sedikit ya di pinggir. Sebaiknya sih diganti sekalian turun mesin. Kalian bagus. Sama kiri kanan juga ada space. Kalian bagus lagi. Nah, bisa dengarkan ya. Ini dipukul pakai tangan, teman-teman. Nah, dengan cara digantung seperti ini. Kita pukul atasnya. Ada suara tek 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 tek. Nah, itu jika putaran mesin kena beban ini pasti kencang suaranya saat gas ditarik. Oke, kita ganti aja untuk bagian stang pistonnya, dan untuk pengerjaannya kita serahkan ke bagian ahlinya untuk mengganti stang piston ini karena butuh pres-presan. Dan usahakan ini untuk mangkok ini tidak boleh rusak, harus kembali seperti ini, harus kembali seperti semula. Biasanya kalau yang udah ahli dalam bongkar pasang stang piston untuk Honda Beat itu dia bisa ininya tidak rusak, karena kalau misalkan ini rusak, bisa bocor dari sini, dari pinggiran ini, itu bisa efeknya stang pistonnya cepat habis lagi karena oli kurang mengalir ke bagian stang piston dari sini. Baik teman-teman, jadi untuk pemasangan stang seher, stang piston kita serahkan kepada ahlinya. Dan di sini kebetulan lagi pada istirahat, jadi agak sepi. Kita tinggal ngopi dulu. Oke. Pengerjaannya posisinya di dalam. Jadi mohon maaf tidak kita sorot ya. Kita tinggal tunggu hasilnya aja. Baik teman-teman, untuk stang sehernya ini sudah kita ganti, dan bearingnya juga kita ganti kiri kanan, kita ganti dua-duanya. Dan sepertinya ini harus dibersihkan dulu ya teman-teman, karena terlalu banyak kerak sampai menghitam seperti ini. Jadi sebelum pemasangan, sebelum kita pasang lagi, kita buka seal bagian sebelah kiri, karena kalau tidak dibuka itu bisa rusak ya teman-teman. Untuk meminimalisir biaya, kita buka dulu sealnya, buka juga sionernya. Bantu palang Pak. Untuk sioner kita buka, selain menghalangi, ini juga mau kita ganti. Baik teman-teman, sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu bagian kerak-kerak yang menempel.
di antara bandul atau backhand atau kruk as. Baik teman-teman, untuk kruk asnya ini sudah kita bersihkan. Lalu sebelum kita pasang, kita masukkan dulu oli di bagian mangkoknya ini. Nah, gunanya agar pas saat dipasang di sini di bagian stang ini dia sudah mengandung oli. Kurang kan? Nah, jadi keluar oli dari sini ya teman-teman. Biar tidak terlalu ngambil resiko pas dipasang tuh posisi oli sudah ada di bagian stang ini, jadi biar lebih aman gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita pasang untuk bagian kruk asnya. Jangan lupa kampratnya dimasukkan dulu. Ini mesinnya sudah saya bobokkan ya teman-teman, biar pemasangannya lebih mudah. Dan untuk kamprat bisa dipasang seperti ini dulu. Yang penting dia bisa lewat, oke? Dan yang harus disediakan palu sama bantalan atau balok ya, kayu untuk memukul. Kita kasih sedikit oli buat pelumas. Lalu kita masukkan, usahakan senter lurus ya teman-teman. Kalau sudah dirasa lurus, kita pukul menggunakan bantalan ya teman-teman ya. Untuk memukul menggunakan bantalan, kita pukul pelan-pelan. Ceplok bae tahu jangan roket bapak bersih bangkit rumah macet. Oke, untuk stangnya ini sudah masuk ya teman-teman. Oi, mana uy? Awas oi. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran, debu-debu yang masuk. Angin gimana nih? Ayo, yuk. Tiupnya makin on. Untuk di bearing kita kasih sedikit oli. Dan untuk blok bagian tengah, jadi di sini tidak menggunakan packing, dia hanya menggunakan lem. Jadi tidak ada packing kertas untuk di bagian tengah, di bagian crankcase. Bocor ini biasa ya guys, kepala keredinya. Mahal itu. Kasih sedikit pelumas juga di bagian bearing.
Selanjutnya kita masukin kembali. Karena ini pompa oli nggak kita buka, kita rasain dimana yang pasnya untuk bagian gigi pompa oli ya teman-teman. Nah, cukup diketuk pelan aja, ini udah bisa masuk. Dan untuk standar nanti nyusul. Oke. Ini sudah rapat ya teman-teman, tinggal kita pasang baut kembali. Dan untuk memasang baut, nah ini kan kepanjangan ya teman-teman, jadi usahakan kita cari baut biar nggak ketukar nih. Kepala baut ini jaraknya dari blok mesin ini harus 1 cm, harus 1 cm. Nah ini masih kepanjangan. Segini teman-teman ya. Ini semuanya juga baut sama. Ini kan baut panjang, tapi ukurannya segini, dari blok mesin itu 1 cm. Iya, pinggir paling enggak. Selanjutnya kita kencangkan. Dan untuk mengencangkan baut kita zigzag. Seperti biasa di zigzag, jangan dikencangin dulu, yang penting nyampe aja dulu bautnya. Ini khususnya buat pemula ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi sebelum kita pasang keseluruhan, kita isi oli dulu. Kita cek bagian pompa oli, apakah dia mau keluar untuk olinya atau tidak. Karena jika olinya tidak keluar itu berbahaya. Ini seperti biasa, harus rutin ya teman-teman. Bila bongkar pasang mesin, sebelum dinaikkan semua, olinya harus dicek terlebih dahulu. Dan ini sepertinya agak lama naiknya ya teman-teman, karena kosong. Nah, dia sudah bisa keluar, dia sudah keluar. Itu artinya pompa olinya jalan normal dan aman untuk olinya. Dan harus diperhatikan juga lubang ini jangan sampai tersumbat. Ini tapak ketukan. Ini kok bisa kayak gini ya teman-teman, entah kenapa nih. Ada luka-lukanya juga. Sebelum pemasangan dipastikan bersih untuk bagian ini blok untuk packing ya teman-teman, biar tidak ada kebocoran setelah dipasang. Tidak ada kebocoran oli, karena ini jalur oli ke sini, set masuk ke sana separoh, naik ke atas separoh, ke sini lewat sini, set sampai ke head depan. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk piston. Oh iya, kita pasang sioner dulu. Kita pasang sioner bagian atas. Ini kita ganti baru ya teman-teman untuk sionernya. Ini yang bagian atas. Dan untuk memasang sioner,
atau membukanya juga sama menggunakan kunci L ya teman-teman. Kunci L. Nah, seperti ini. Karena kalau boring sudah masuk sama headnya ini tidak bisa dimasukin kalau misalkan ketinggalan. Tetap kalau dibuka lagi. Kerjanya jadi 2 kali. Untuk kunci L nya menggunakan kunci L8 atau 8 mili. Pengencangannya sedang-sedang aja ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang ring piston terlebih dahulu sebelum kita memasangnya ke dalam sana. Ring yang tipis yang seperti ini bagian paling belakang. Ini ring oli ya teman-teman. Ring oli fungsinya itu menyusut sisa-sisa oli di bagian blok boring. Untuk memasukkannya diurut. Usahakan untuk sambungan ini jangan sampai sejajar. Untuk pemasangan ring piston jangan sampai sejajar atas dan bawah. Ini kan ring ada 2 macam, ada ring panas, ring putih ini ring kompresi, dan ini ring anti panas. Dua-duanya juga sama sih fungsinya, kompresi. Yang hitam di belakang. Nah, yang hitam di belakang dan yang putih di bagian depan. Itu cara saya biasa masang seperti itu ya teman-teman. Ada juga kadang-kadang yang hitam dipasang di depan, yang putih di belakang, tapi entah keliru apa tidak. Yang pasti cara saya seperti ini. Jadi yang hitam di belakang, yang putihnya di bagian depan. Kalau untuk di diesel dulu di dompleng yang hitam saya kasih di bagian paling depan di dompleng, tapi kalau di motor mah enggak. Yang sejajar gitu. Dan usahakan sekali lagi usahakan untuk ring piston ini sambungannya itu ya seperti ini. Ini jangan sampai sejajar antara depan sama belakang ini. Nah, contoh ini kan di bagian sini ya satunya. Terus satunya lagi di bagian lawan arahnya, biar dia kalau misalkan ada pergeseran sedikit pas pemasangan itu masih jauh karena jaraknya berlawanan. Bisa, biarpun dia bergeser sedikit, dia tidak akan ketemu sama sambungan satunya. Begitu kira-kira. Jangan kayak tadi sejajar. Oke, lanjut kita pasang untuk pen piston. Sebelum masang pen piston, kita pasang ring sebelah dulu, ringnya yang sebelah. Ring ini, ring kecil ini dipasang sebelah. Dan di sini udah ada tanda in, berarti di atas. Kalau yang bawah X itu bagian knalpot. Baceo, Lanjut. sebelum kita masukkan, kita kasih sedikit oli, kasih sedikit pelumas di bagian lubang setang piston. Lanjut kita pasang. Tetap kita masuk seperti biasa. Di bagian belakang ini dikasih safety atau pengaman biar saat
ring loncat, misalkan itu nggak masuk, ringnya loncat, itu nggak masuk ke dalam sin. Cari aman, jangan sampai kesulitan nanti pas ring ini masuk ke dalam sin. Cukup menggunakan tang klip, kadang-kadang susah teman-teman. Tuh iya mah dipilihkan teh bagus. Bener deh. Iya mah kalah milai tuh udah ngejeprek deh. Balik. Nah sih NPP padahal sudah masuk ya teman-teman. Iya. Jadi sebelum dipasang boring kita cek lagi untuk bagian sambungan ring piston, jangan sampai sejajar. Selanjutnya kita pasang packing belakang dulu. Berhubung media belakang ini sudah agak kerodok-kerodok, agak kasar, jadi kita kasih lem dulu ya. Ini udah agak kasar nih, tuh udah agak cacat-cacat, jadi kita kasih lem untuk bagian packingnya. Dasok sadana rada bengkok. Inti namanya tak ulah bocor. Oke, selanjutnya kita pasang untuk boringnya. Dan untuk boringnya, jadi sebelum dipasang, kita kasih sedikit pelumas di bagian liner ini. Nah, di bagian boring ini ya teman-teman. Lalu dikasih lem juga di bagian blok luar. Oke, kita kasih lem dulu. Untuk bagian liner kita kasih sedikit pelumas. Kasih sedikit pelumas saat pemasangan. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang. Untuk kamprat ini bisa belakangan, setelah pistonnya masuk, kamprat baru dimasukin. Untuk memastikan ringnya masuk, kita gunakan kuku kita untuk menekan si ring piston itu sendiri. Sambil dipukul pelan-pelan.
menggunakan tangan. Biar masuk ke Teman-teman bisa lihat, jadi untuk pistonnya ini sudah masuk. Kita coba mundur maju. Oke, kita coba mundur maju untuk memastikan ring piston tidak terjepit. Sekarang lalu masukkan untuk tarik bagian kamprat atau keteng, lalu dorong sampai mentok. Sip. Setelah terpasang, coba kita putar. Udah bagus. Oke, berarti tidak ada cuit. Kalau cuit itu artinya kalau ada bunyi saat diputar, misalkan ada suara cuit, itu artinya ring piston terjepit atau nggak pas masuknya. Oke, sebelum memasang keseluruhan, piston posisinya di TMA, top paling atas, dan kita pasang magnet dulu. Perhatikan di bagian sepi, ini sepi magnet ya, penahan pengancing magnet. Kita bersihkan dulu untuk magnetnya dari kotoran. Jadi sebelum magnet ini dipasang, kita pasang bagian sepulnya dulu. Guys ya. Jauh-jauh ini bujur. Bujuran. Besi ini juga fungsinya buat menekan kabel agar tidak tergores sama magnet. Ya, dibalikan ya kabel ya nak.
pindah sepi teh. Iya. Jadi untuk memasang magnet di sini ada sekat. Ini bagian buat sepi ya teman-teman. Jadi dia kalau misalkan masuk sepinya lepas langsung slem. Ngajaga ya unggul tina putaran magnet. Baik teman-teman, untuk magnet ini sudah terpasang dan kita posisikan di TMA atau titik mati atas. Nah teman-teman bisa lihat untuk pistonnya ini paling atas, dan kita lihat lagi untuk di bagian magnet. Aduh gelap, magnetnya kotor jadi agak gelap, tidak kurang jelas ya teman-teman. Di sini ada garis, kurang lampu mang. Iya. Jadi di magnet ada garis angka T sama F ya teman-teman. Kita ambil yang T. Oke, begitu. Seperti ini. Ini ada T sama F, mengarahnya ke bagian panah ini ya teman-teman ya. Nih. Kita ambil yang T ini. T ini di bagian panah di sebelah sini. Dan posisi piston itu paling atas. Dan untuk noken asnya sendiri, jadi di sini sudah menggunakan noken as standar racing sepertinya ya teman-teman. Jadi ini sudah bukan originalnya lagi. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita cek bagian palep atau klep. Kita cek kebocorannya. Dan ini cara saya ya teman-teman untuk mengecek kebocoran klep. Pertama dikasih bensin, kita tiup pakai angin dari sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini untuk klep teman-teman. Klep innya bocor. Sekarang pindah ke bagian klep X. Atau kalau untuk klep F sepertinya aman, tapi klep in parah ya teman-teman, dan ini harus di skur ulang. Kita lihat dulu bagian klepnya, kalau masih bagus diskur, kalau harus diganti ya kita ganti baru diskur. Oke. Oke teman-teman, berhubung klep ininya bocor, jadi kita buka bagian klepnya. Dan untuk membuka pelatuk ini menggunakan dalamnya tuh semacam baut 8 ya, tapi ini longgar, bisa pakai obeng kecil juga. Sini ada tandanya I, itu berarti mengarah ke bagian in. Nah, dan yang satunya lagi, oke, ini bagian X, E. Nah, ini bagian E. Karena untuk jarak panjang ini berbeda ya teman-teman. In sama X itu berbeda.
Nah, bedanya di sini. Di sini ada tonjolan. Ini posisinya buat yang di noken as tuh apa namanya? Di sini nih. Yang di noken as tuh. Nah, sih ngaranna teh dah pokok tak eta in sama ek. Dan untuk membuka klep, bawahnya kita ganjal bagian daun klepnya. Di sini saya mengganjal menggunakan lap. Lalu kita pukul bagian atas. Teman-teman bisa menggunakan kunci busi ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan kunci sok. Kita pukul aja. Satu pukulan itu sudah bisa lepas. Satu lagi juga sama seperti itu. Kita tekankan lap di bawahnya di bagian daun klep, lalu kita pukul dari atas. Satu pukulan juga bisa lepas. Oke. Nah, itu cara pelepasan per klep. Untuk klepnya sendiri di sini terlihat masih tebal ya teman-teman, tapi entah apa yang membuat klep ini bocor. Ini masih tebal tapi bukan bekas kiran ya. Tuh. Sepertinya ini baru, yang bagian innya baru tapi tidak disekir. Makanya dia napaknya tuh cuma ujungnya doang. Cuma napak ujungnya saja tuh ya. Dan untuk bos klepnya di sini masih sesek teman-teman, masih bagus, tidak apa ya, tidak goyang. Dan sepertinya ini klepnya baru tapi dia tidak disekir, asal masuk aja tuh. Jadi bocor. Jadinya hasilnya bocor. Itu enggak karena apa? Karena nggak disekir, nggak disekur ulang. Dan lubang eknya juga penuh dengan kerak knalpot. Dan batangnya juga sepertinya ini klep ek itu klep lama, ini tidak diganti. Masih ada kerak-kerak di bagian sini. Oke, kita sekir aja. Untuk videonya kita skip dulu untuk proses penyekiran. Baik teman-teman, untuk klepnya ini sudah kita sekir ya teman-teman ya, sudah kita sekir ulang. Dan saya lihat tadi pas habis skur tidak ada kebocoran. Nah, bila mana pas kita pasang ada kebocoran, misalkan sedikit, itu mungkin bisa jadi toleransi. Dan sementara ini tadi pas saya buka, saya kira di sini tuh kan di sini sebenarnya ada ring. Saya kira nempel. Pas saya cungkil-cungkil, ternyata itu tidak ada ringnya. Dua-duanya juga tidak ada. Nah, kenapa kok bisa ini tidak ada? Sebenarnya itu udah keliru sih. Kalau ini tidak ada, itu udah keliru ya teman-teman. Karena fungsinya ring ini itu dia menahan keseimbangan per. Dan di sini sudah saya belikan, tadi saya cari. Nah, ring seperti ini. Jadi fungsinya itu ada di bawah, menahan per bagian bawah seperti ini. Ini kan ada natnya ya, jadi ngepas, ada bosannya tuh, ngepas. Jadi saat per ini main, posisi bagian bawah itu tidak menggeser. Nah, kalau tidak ada ini, tidak ada ringnya, posisi bagian bawah itu bisa neken atau menggeser, set gitu kan ya. Efeknya apa? Efeknya bos ini bisa cepat aus. Bosan ini bisa cepat aus karena tekanan dari batang klep ini. Oke, jadi pas saat pembongkaran teman-teman harus perhatikan untuk di bagian ring ini. Memang rekomendasian teman saya juga tadi sempat bilang tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Memang tidak pakai ini juga motor masih tetap bisa nyala.
Tapi lama kelamaannya. selain dari kekerasan pernya itu berkurang, ini tipis ya, itu bisa kena bosannya juga cepat aus teman-teman. Jadi sebaiknya kita ikuti aturan pabrik, karena memang itu sudah diperhitungkan sama si pembuat kendaraan ini, dari si pembuat motor ini itu udah penuh dengan perhitungan ya teman-teman. Jadi kita tinggal menjalani aja. Oke, lanjut aja kita pasang untuk bagian klep. Dan saat pemasangan jangan lupa seal klepnya juga. Kalau memang sudah rusak, sudah keras, sudah rusak, itu harus diganti. Dan ini pas saya buka masih baru, masih bagus ya teman-teman. Ini masih baru. Dan untuk memasang klep, biasakan di bagian batang sebelum dimasukkan itu dikasih sedikit pelumas atau sedikit oli ya teman-teman. Sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Untuk pemasangannya cukup pakai lap dipuntel-puntel. Kita pasang ring yang tadi. Lalu kita pasang bagian seal klep. Ini dua-duanya in-nya ada ringnya juga ya teman-teman ya. Cara memasangnya, kita rakit dulu. Di sini ada spi kecil semacam kuku ya. Kalau orang Sunda mah dibilangnya kuku klep. Nih, seperti ini, seperti kuku. Kita rakit. Dan sediakan lap. Lap lagi ya, teman-teman. Bersih ya. Nah, atau mah Lapnya yang bersih. iya weh, lapnya untuk mengantar si kuku tersebut masuk ke bagian dalam. Jadi seperti ini kan tipis ya, kasih agak tebal. Ini terkadang langsung masuk, kadang-kadang tidak, dan usahakan langsung masuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan kunci 12, tinggal ditekan. Teman-teman bisa lihat di sini langsung masuk ya, dan satunya pun seperti itu juga untuk pemasangannya. Kita bersihkan dulu, jangan sampai ada oli lengket di bagian sini, karena nanti kukunya sendiri susah masuk. Itu jika teman-teman mencoba atau mempraktekkan,
kukunya masuk ke dalam teman-teman, murah. Coba ya, jika teman-teman di rumah mau mempraktekkan, jadi seperti ini, kita rakit dulu. Nah, kita rakit dulu, kita masukkan dulu kuku-kukunya. Pastikan batang klepnya itu tidak bisa misalkan kita tekan itu tidak turun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman gagal pakai cara ini, terus aja sampai berhasil, jangan menyerah ya. Kalau mau bisa, saya juga masih sama-sama belajar. Kita tekan lagi. Oke, dan ini langsung masuk ya teman-teman, sekali tekan langsung masuk. Dan sekarang kita lihat untuk kepadatan dari klep ini. Tadi saat penyikiran itu padat, tapi entah setelah dipasang pernya, setelah dirakit, kita cek lagi, kita cek ulang. Kalau ada sedikit pun itu masih bisa toleransi ya teman-teman, kalau untuk standar harian. Ayah anginan teman. Oke, kita pakai cara yang tadi. Aduh, busi nak. Kita pasang busi dulu ya teman-teman, biar bensinnya tidak meluber. Ini saya bisa menggunakan bensin, pakai air juga bisa ya teman-teman, tapi itu prosesnya kalau pakai air tadi saat penyekuran, karena bensin daya. Ini untuk bagian X tidak ada kebocoran ya, dan ini untuk bagian Y tidak ada kebocoran juga ya teman-teman, berarti padat untuk bagian klep udah oke. Oke, selanjutnya kita rakit ke bagian depan mesin. Oke, selanjutnya kita rakit bagian di noken as. Nah, ini noken as sudah bukan standar pabrikan ya teman-teman, ini sudah menggunakan standar racing. Sudah menggunakan standar racing. Kita pasang dulu bagian noken asnya. Mang baut nu ieu teh anu aya ringan mana mang? Anu tadi pernah muka. Dan di sini penjepit noken as itu menggunakan baut 10 ya, dikasih ring agak lebar ya teman-teman. Ringnya hijaunya. Nah, untuk pengunci noken as, jadi menggunakan ring agak lebar ya teman-teman. Dan bautnya menggunakan kunci 10, panjangnya sekitar 1 cm. Ini jadi dia mengunci bagian bearing noken as seperti itu ya teman-teman, kerjanya baut ini. Oke, kita kencangkan untuk bautnya. Selanjutnya kita pasang di bagian apa namanya, lupa lagi. Bagian itulah peletuk klep. Aduh, naon sih ngaranna teh. Nah, ini bagian ek ya teman-teman, bagian ek yang ada benjolannya seperti ini. Ini kalau pakai noken as standar ini ada fungsinya, tapi kalau pakai ini nggak ada fungsinya ya teman-teman. Fungsinya itu buat kickstarter biar nggak berat, biar starternya nggak berat, fungsinya itu. Tapi ini noken asnya sudah pakai standar racing atau bukan original lagi ya teman-teman. Ini yang in nggak ada benjolannya ya teman-teman ya. Dan jika memasang bosan ini jangan sampai kebalik, karena yang sebelah
tidak ada lubangnya, tidak ada drat bautnya. Dari yang sebelah sini ada lubangnya. Ini menggunakan drat baut 8 ya teman-teman. Dratnya drat 8. Sama halnya dengan baut ini, baut sintrik. Oke, kita masukkan langsung slep. Untuk penyetelan klep nanti setelah terakit semua, kita setel klep, setel ulang. Oke, kita lanjut ke pemasangan head. Langsung saja kita pasang. Dan bagaimana cara pengetopannya. Dan untuk packingnya sendiri, packing besi ini bentuknya hampir sama dengan bit karbu, hampir sama, tapi tidak sama. Untuk bagian tengah ini boleh sama, untuk baut yang 4 ini sama, tetap sama. Tapi yang berbeda itu di bagian sini teman-teman. Di bagian sini, di bagian baut yang 2 ini. Jadi kalau pakai bit karbu itu tidak akan bisa ngeplak atau tidak masuk. Nah, lubangnya agak kesinian, itu di bit karbu. Kalau bit FI agak panjang, agak keluar ya teman-teman ya. Dan untuk pemasangan packing ini sebenarnya tidak usah kasih lem juga nggak apa-apa, karena ini ada lekukan seperti ini, nanti kepres. Tapi biar kita yakin, kita kasih sedikit lem aja biar lebih yakin atau meyakinkan. Dan jangan lupa sebelum memasang packing ini kita pasang sioner dulu, karena sioner ini berada di belakang packing ini, berada di belakang packing yang ini ya teman-teman, yang besi. Ini saya kasih lem karena memang motornya udah agak apa ya, udah agak lama lah. Terus bekas oprekan juga, jadi banyak kena goresan-goresan. Mudah. Lanjut saja kita pasang bagian packing. Tuh lihat teman-teman, bisa lihat ya. Jadi si sioner ini kejepit sama packing yang besi ini. Dan sebenarnya di bagian sini tuh ada paku atas bawah. Berhubung ini pakunya cuma ada satu, ini nempelnya di sini. Jadi tidak apa, yang penting ada. Dan yang harus dikasih lem yang intinya itu di jalur bagian oli yang as yang ini ada jalan oli ya teman-teman. Oli mengalir ke sini, oli yang dari bawah menuju noken as, itu jalurnya lewat batangan baut atau tiang. Kalau orang sini mah dinamakannya tusuk sate. Oke, langsung saja kita pasang. Ini bautnya udah agak nggak lurus-lurus ya teman-teman, agak bengkok-bengkok untuk bautnya. Kalau
untuk kesalahan dalam pengerjaan, semua orang juga mungkin mempunyai kesalahan ya teman-teman. Yang penting kita harus belajar lebih teliti lagi. Dan saya juga, karena seorang mekanik itu apa ya, dituntut harus belajar terus dan belajar di dunia otomotif itu tidak ada hentinya belajar. Ini jangan dikencangkan dulu ya teman-teman untuk baut pinggir, hanya untuk penyetabilan depan sama belakang aja. Jadi kita kencangkan baut yang 4 ini dulu. Teman-teman bisa lihat, nah ini dratnya udah kelihatan mentok, kehabisan drat. Jadi kita kasih 2 ring di bagian yang ini. Oke, kita kasih 2 ring. Di sini untuk ringnya satu ada yang menggunakan tembaga. Jadi yang tembaga kita kasih di bagian yang paling atas. Yang paling atas posisinya sebelah sana. Jadi sebelah bagian busi. Saya itu cuma ring 12. Ring iya hiji ya. Iya ring nanti. Apa ya juga sih? Iya. Kan ada gede baik. Oke, baik. Untuk bagian bawah sini kita kasih 2 ring ya teman-teman. Karena takutnya as ini ketarik, terus dratnya kehabisan. Lewat. Logor tuh ini. Oke, kita kasih 2 ring yang bagian sini ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk pengencangan baut head itu di zigzag. Pertama kita masukkan dulu bautnya semuanya, lalu zigzag 1 2 3 4 1 2 3 4. Jangan langsung kencang ya teman-teman ya. Nih seperti ini. Di zigzag lagi terus sampai ketemu titik kencang. Biar kencangnya merata kiri kanan, biar tidak terjadi kemiringan pada blok mesin. Mungkin sekali lagi ini cara saya ya teman-teman, karena setiap orang kadang beda penanganan, beda cara juga. Untuk pengencangan secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan karena nanti as ini bisa ambrojol. Setelah baut 4 kencang, kita kencangkan baut bagian pinggir secukupnya. Aduh, kita tinggal ngopi dulu ya teman-teman. Teman-teman, untuk selanjutnya kita pasang GG sentrik ini ya teman-teman ya. Kita pasang GG sentrik. Dan untuk pengecekan, pastikan posisi piston di TMA. Nah, tandanya ada di bagian magnet. Teman-teman bisa lihat, itu ada garis ya. Itu huruf T. T-nya itu di bagian tanda panah tersebut. Tanda panah itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang gigi sentrik. Ada tukang baso, mangga baso. Wae. Jadi untuk titik topnya tadi di bagian magnet diangkat T ya, T pas garis T.
TMA, titik top mati atas. Dan untuk di bagian gigi ini kan ada angka 1 sama 2. Nah yang satu di atas, yang 2 di bawah. Yang satu mengarah ke bagian sini, yang 2 mengarah ke bagian ini, ke bagian ujung bawah ya, ke sini ya. Dan yang bulat di sini ada bulatan. Nah teman-teman bisa lihat ada tanda panah bulat juga. Ini mengarah ke depan. Oke, kita pasang. Untuk memasang sentrik ini jangan terburu-buru ya teman-teman, jangan terburu-buru. Nah apabila ini kurang pas, jadi jangan diputar untuk bagian magnet. Kita geser dengan menggunakan obeng seperti ini. Set, colok, putar. Otomatis gigi ini menggeser, colok lagi, cari sampai titik yang pas. Ini masih di sini ya, masih kurang 1 gigi lagi. Oke. Dan ini lebih kelebihan. Aduh. Kita balik lagi, kita mundurin lagi. Oke, setelah ini kita coba tekan di bagian sioner di sini. Kita tekan, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah pas mengarah ke depan ya. Dan kita lihat lagi di bagian magnet. Itu harus posisinya di T. Nah, segini. Oke. Coba teman-teman lihat di sebelah sana itu udah mengarah ke T kalau nggak ke F. Oke, kita langsung pasang untuk bagian bautnya. Bautnya menggunakan baut 8 kecil seperti ini. Agak geser. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Kita pasang ini untuk tonjokan sioner. Dan untuk tonjokan sioner, jadi di sini ada tutup menggunakan obeng plus ya teman-teman. Jadi bautnya gede, pakai obeng plus. Nah ini cara kerjanya seperti ini. Kita putar, kita pundurkan dulu. Ini bisa dipundurkan, tuh diputar seperti ini. Lalu ini mundur. Nah ini masih bekerja ya teman-teman, otomatis. Kalau misalkan ini bermasalah, jadi ini ditekan truk, itu mundur karena ditekan, itu berarti bermasalah dan harus diganti. Untuk pemasangan sambil diputar pakai obeng ya teman-teman. Oke. Gitu bang. Dulunya mana? Ada yang tiga dah, dua dah, ini, ini, udah, iya. baik, mana ada panjang ini, ada panjang, cuma apa saya pakai lem ya. Ini ditahan ya, diputer ya. Kita kencangkan bautnya. Setelah rapat, tinggal dilepas. Kasih mana,
Oke teman-teman, jika ini sudah terpasang, kita coba putarkan. Kita coba putar bagian magnetnya sampai keseluruhan, sampai berapa kali muter. Set. Pastikan, untuk memastikan klep tidak menabrak ke bagian piston. Oke, ternyata ini aman ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasang bagian seal krukas ini dan kita kasih sedikit lem untuk menjaga kebocoran oli dari mesin tersebut. Dan untuk sealnya sendiri, kita lihat di sini sealnya masih baru ya teman-teman. Sepertinya habis diganti baru. Untuk sealnya masih baru. Tadi sengaja kita lepas biar tidak rusak. Untuk memasang seal agak diputar-putar sedikit ya teman-teman, biar masuknya gampang. Tekan, putar. Setelah masuk, kita sedikit perlu tekanan ya, tak betul sedikit untuk masuk lebih dalam, biar pengancingnya atau pengunci seal ini bisa masuk. Oke. Dan selanjutnya kita pasang ring pengancing seal ini menggunakan tang kecil seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk. Selanjutnya kita rakit bagian roller. Ya rollernya pakai ya. Baik. Ayo. Cuma Mio. Mau bener 5 letik. Beda. Kita rakit ulang untuk bagian roller ya teman-teman. Aduh, template ini mah. Ayo. Oke, untuk bagian bosan ini kita kasih sedikit grease atau template biar tidak cepat aus atau cepat habis. Oke, kita kasih sedikit aja ya teman-teman ya. Apa namanya? Panbel. Untuk memasang panbel kita perlu menekan yang belakang dulu ya, biar agak masuk. Seperti ini, kita tekan ke dalam untuk bagian belakang. Oke teman-teman, untuk mesinnya sendiri ini sudah terakit ulang ya teman-teman. Jadi sudah naik semua, tinggal kita naikkan bagian rangka untuk mencoba. Dan untuk kali ini kita lembur lagi ya teman-teman sampai motor ini selesai. Baik teman-teman, sekarang posisi mesin sudah dinaikkan dan sekarang kita coba hidupkan. Dan untuk pertama kali ngehidupkan
ini kan knalpot belum kita pasang ya. Di bagian lubang knalpot itu pasti ada keluar sedikit asap bekas pelumasan pertama di bagian piston, itu pasti keluar asap dulu. Nah, kita tunggu sampai agak panas. Itu asapnya seharusnya hilang. Oke, kita coba hidupkan ya. Kita akan coba hidupkan dulu. Kadang siapa yang 100 wae betul mah 20.000 50. Dan sepertinya untuk asapnya itu sangat sedikit, bersih ya teman-teman. Oke, tapi dia tidak mau langsam, entah kenapa ya. Kita cari lagi nanti. Oke. Baik teman-teman, untuk knalpot sudah kita pasang. Kita coba hidupkan setelah dipasang knalpot. Nah, untuk rem depannya sepertinya ini tidak mau berfungsi dan harus menggunakan rem yang belakang. Motor sudah mau hidup ya teman-teman. Sementara ini saya belum berani ngeblayer karena pistonnya masih baru ya teman-teman. Jadi istilahnya belum matang lah. Tapi setelah dilihat dari bagian knalpot di sini sudah tidak ada asap keluar. Dan untuk stasionernya di sini tidak seimbang. Kecurigaan saya mengarah ke TPS, karena TPS-nya itu sudah menggunakan yang lokal ya teman-teman. Jadi TPS sama injektor itu sudah menggunakan yang lokal, jadi kestabilannya kurang stabil. Terus responsifnya juga agak kurang, harus agak dipaut sedikit. Kalau langsung digas nggak langsung teriak ya teman-teman, ada agak nahan sebentar tapi langsung teriak kesananya. Baik teman-teman, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.